Episode 63. Malam semakin larut. Udara dingin sudah menyelimuti bumi, mengajak manusia untuk beristirahat dalam mimpi yang indah. Namun tidak di depan ruko 2 lantai ini. 2 orang ahli kunci sedang membuka pintu dengan peralatan yang mereka bawa. Seorang pengawal memperhatikan semua kerja mereka dengan seksama. Sementara mobil patroli dan 2 petugas polisi berdiri di samping mobilnya. Siaga. Lokasi ruko yang cukup ramai akan menimbulkan keributan sendiri jika tiba-tiba ada yang melihat serombongan orang terlihat membobol ruko. Han hanya tidak ingin ada masalah merepotkan. Jadi sebagai antisipasi maka hadirlah mobil patroli sebagai pelengkap ketegangan malam ini. Mereka sedang berpacu dengan waktu membuka pintu. Sementara itu, Saga masih duduk di dalam mobil, memandang lantai 2 yang lampunya menyala. Tidak berpendar terang, tapi mengisyaratkan ruko itu sedang ada penghuninya. Sepertinya Dania hanya menyalakan 1 lampu dari 3 lampu di lantai 2. Tirai tebalnya juga menghalangi bayangan atau apapun tampak dari luar. Apa yang harus kulakukan di atas sana nanti? Bertanya pada Han yang duduk diam di belakang kemudi. Tapi mata Han memperhatikan setiap kemajuan yang dilakukan orang-orang di depan pintu itu. Rolling door sudah terbuka. Tinggal pintu kaca. Saga sendiri sedang merasa bingung akan bersikap seperti apa jika pintu itu sudah terbuka. Apalagi jika mendapati Daniah menangis nanti. Bersikap cool seperti biasanya saja, Tuan Muda. Anda kan selalu begitu kalau ingin menyembunyikan perasaan Anda pada Nona Daniah. Pura-pura sok menindas. Padahal hanya ingin menyentuhnya kan? Saga menendang kursi di depannya. Kau pikir aku masih bisa bersikap sok cool di tengah kecemasanku ini? Mengetuk-ngetukkan jarinya di kaca jendela. Sepertinya dia benar-benar sedang salah tingkah karena merasa cemas. Saya akan mencegah Anda melakukan sesuatu yang akan membuat Anda malu nanti. Saga mendesah, melihat ke arah pintu yang sedang berusaha dibuka. Menurutmu hal paling memalukan apa yang bisa kulakukan di dalam sana? Sudah terlihat sangat tidak sabar. Dia ingin keluar, mendobrak pintu dan menemukan istrinya. Anda akan menangis, dan memohon kepada Nona untuk tidak meninggalkan Anda. Saya akan tertawa kalau melihatnya. Tapi saya akan pastikan itu tidak akan terjadi. Sialan kamu Han. Saga mencengkram bahu Han di kursi kemudi depan. Cegah jangan sampai aku melakukan hal itu. Kalau sampai yang kamu katakan tadi terjadi, awas kamu. Sepertinya mereka sudah selesai. Saya turun sebentar, Tuan Muda. Mengalihkan emosi sesaat Saga yang muncul tadi. Saga hanya memperhatikan dari tempatnya duduk. Sepertinya pintu kaca memang sudah terbuka. Dia menyentuh dadanya yang berdebar karena tegang. Masih memikirkan hal pertama yang akan ia lakukan setelah memasuki ruko. Han turun, mendekat ke arah pintu. Pengawal yang sedari tadi berdiri sigap mengawasi 2 ahli kunci itu mendekat. Menyampaikan informasi kalau pintu sudah terbuka. Dia menunjuk ke arah mobil polisi. Apa mereka sudah bisa pergi? Tanyanya kemudian. Sepertinya situasi cukup kondusif, sehingga tidak banyak masyarakat yang mendekat. Tidak. Bereskan tempat ini seperti semula setelah Tuan Saga pergi. Sekarang menyingkir. Ajak semuanya. Menunggu di sana. Han menunjuk kursi taman. Radius aman yang membuat mereka tidak akan mendengar apapun. Sekalipun Tuan Saga atau Nona Daniah akan berteriak nanti di dalam.
Pengawal itu menganggukkan kepala dan mengajak semua orang untuk meninggalkan posisinya. Kedua polisi tetap meninggalkan mobilnya di tempat semula. "Anda sudah bisa masuk, Tuan Muda." Han membukakan pintu mobil. Disusul Saga keluar. Terlihat dia mengedarkan pandangan memeriksa sekeliling sambil menarik nafas pelan. Mengusir ketegangan. "Sial, kenapa aku sepanik ini sekarang? Ingat itu, cegah aku melakukan hal yang memalukan di depan Daniyah nanti. Jangan sampai dia kehilangan harga diri di hadapan Daniyah." Begitu yang ia pikirkan. "Baik." Han menganggukkan kepala. Lantai 1 gelap. Han mengeluarkan HP-nya sebagai penerang. Dia berjalan di depan menaiki tangga terlebih dahulu. Terdengar isak lirih dari lantai 2. Lalu dia kembali menuruni tangga dan memberi penerangan agar Saga dapat berjalan tanpa kendala. "Nona sedang menangis," katanya setengah berbisik, membuat langkah kaki Saga terhenti. Sebentar dia berusaha menguasai emosinya. Bayangan kejadian pesta yang menjadi praduganya terputar di kepalanya. Beberapa peristiwa yang dia karang sendiri berseliweran berputar seperti film. Sebenarnya apa yang terjadi di pesta? Karena ingin segera menyusul ke ruko, Saga bahkan tidak terpikir untuk menanyakan telah terjadi apa di pesta ibunya tadi pada Pak Mun. Sampailah dia di lantai 2. Udara menyeruak. Hawa dingin di ruko lantai 2 ini. Padahal AC tidak sedang menyala. Atap yang terbuat dari genting dan cukup tinggi memang membuat udara di lantai 2 ini lumayan dingin di malam hari. Di atas tempat tidur, seorang sedang terisak kecil. Dia berselimut kain tipis untuk menangkal rasa dingin di tubuhnya. Pendar lampu bisa membuat Saga jelas melihat ujung kaki istrinya. Selimut tidak sampai menutupi kakinya dari hawa dingin. Saga mendekati tempat tidur. "Sial, aku ingin memeluknya sekarang." Menyuruhnya berhenti menangis dan minta maaf. Saga menoleh pada Han. Laki-laki itu menggelengkan kepalanya. "Jangan melakukan hal yang memalukan di hadapan Nona yang akan Anda sesali seumur hidup Anda." Begitu kata Han pelan mengingatkan Saga. Hingga akhirnya yang terjadi adalah, "Hei bodoh," menarik kain tipis yang menyelimuti tubuh Daniyah. Gadis itu terperanjat. Dia bangun. Menarik selimutnya menutupi dadanya. "Hei, apa yang kau lakukan di sini?" Saga setengah berteriak. Sementara Daniyah menggelengkan kepalanya. Matanya terlihat mengerjap setengah sadar. Seperti tersadar siapa yang datang. Daniyah menyeka air matanya. Dia mengambil bantal di sampingnya. Melemparkan keras menghantam tubuh Saga. Sampai dia sendiri yang melempar terhuyung duduk ke belakang. "Hei, kau sudah tidak waras ya?" Beraninya melemparkan bantal ke tubuhku. Wah, ternyata dia berhasil bersikap sok cool seperti biasanya. "Apa?" Daniyah berteriak tidak kenal takut. "Hei. Hei, siapa yang hei? Kau bilang akan memanggilku sayang kan? Kenapa masih panggil aku hei? Hei, panggil aku sayang." Daniyah berteriak sambil menuding-nuding Saga. "Apa?" Karena agak sok sepertinya Saga kehilangan kata-kata membalas Daniyah. "Kenapa diam? Panggil aku sayang sekarang." Teriakan keras dari mulut Daniyah. "Aku sedang bermimpi kan? Biar aku melampiaskannya sesukaku. Memang aku harus takut padamu? Ini kan dalam mimpiku. Aku ratunya di sini." "Haha," gumam-gumam sambil mencari bantal di atas tempat tidur. "Panggil aku sayang sekarang." Melemparkan bantal lagi. Saga yang terperanjat menangkap bantal.
Wajahnya sudah ingin tergelak keras melihat kelakuan istrinya. Apa dia sudah tidak waras? Bagaimana dia bisa mengigau separah ini? Apa sekarang dia sedang berpikir kalau ini mimpi? Kemari, mendekat kemari. Saga mengikuti perintah Daniyah. Gadis itu menjentikkan tangannya sama seperti yang sering Saga lakukan. Lalu setelah Saga mendekat di tempat tidur, dia menarik tangan itu, sampai Saga terduduk di tempat tidur. "Hei kau," menuding kening Saga bodoh, senyum tipis di bibir Saga. Dia sudah tidak tahan ingin menghabisi istri di hadapannya yang mengemaskan ini. Tapi dia benar-benar ingin melihat sampai sejauh mana Daniyah melakukan kegilaan ini. Tangan Daniyah meremas rambut Saga, mengacak-acaknya. "Kau suka sekali menarik rambut bergelombangku kan? Seperti ini, seperti ini." Daniyah mengacak-acak rambut Saga seperti sedang keramas, membuat kepala Saga bergoyang ke kanan dan ke kiri. Sekarang dia melepaskan rambut dan beralih memegang kedua pipi Saga. "Muah. Satu kecupan di bibir. Kau sering seenaknya menciumiku kan? Seperti ini. Muah, muah, muah. Hentikan kelakuanmu itu. Kau pikir jantungku tidak mau meledak apa? Membuat orang berdebar-debar saja." Gumam-gumam. Wajah Saga merona. Ternyata upayanya membuka hati Daniyah sedikit demi sedikit, walaupun belum disadari gadis itu tapi berjalan dengan baik. Daniyah ambruk dalam pelukan Saga. Kali ini mulai terdengar isak seperti saat Saga pertama muncul di ruko ini. "Kamu dari mana saja?" Tuan Saga tidak berperasaan. Tuan Saga jahat, mulai memukul bahu Saga. "Wah, wah, kau sepertinya sudah benar-benar tidak waras ya. Beraninya memakiku." Menyentuh dagu Daniyah dengan tangan kirinya, namun segera ditepis dengan tangan kanan Daniyah. "Mau apa kamu? Pergi, pergi." Suami jahat menyuruh pergi, tapi dia memeluk pinggang Saga sambil mencerca dengan erat, seperti tidak mau ditinggalkan. Namun selang tidak lama terdengar isak. Lama-kelamaan isak tangis itu mengeras. Daniyah menangis sambil membenamkan kepalanya di dada Saga. "Kenapa bersikap baik padaku? Hiks, hiks. Seharusnya kamu tetap bersikap jahat padaku sampai akhir. Kenapa kau baik padaku? Setelah aku membuka hatiku, kau mengkhianatiku kan?" Memukul dada Saga berulang. Masih dengar air mata berurai. "Kau membuatku menyukaimu. Lalu kau mencampakkan aku kan?" Menghentikan pukulannya lalu memeluk pinggang Saga lagi. Nafasnya terdengar tidak beraturan. "Jangan bersikap baik padaku. Bagaimana kalau aku mencintaimu?" Memukul-mukul dada Saga lagi. Sepertinya ia memukul sekuat tenaga yang tersisa. Karena terlihat Saga meringis menahan sakit, tapi tetap membiarkan Daniyah dengan semua tingkahnya. Kenapa tanganku sakit ya? Padahal ini kan hanya mimpi." Menangis dalam pelukan Saga sampai dia tertidur. Setelah waktu berselang, Daniyah tidur semakin dalam. "Bodoh." Saga membaringkan tubuh istrinya perlahan, memberi kecupan lembut di bibir dan kening Daniyah. "Akhirnya kau mengucapkan semua yang kau tahan selama ini ya?" Saga turun dari tempat tidurnya, memakai sepatu. "Han." "Iya tuan muda." Menyimpan HP di tangannya di dalam saku jasnya. "Kau merekamnya?" Menebak apa yang dilakukan Han dengan HP-nya tadi? "Hehe. Mungkin bisa Anda pakai nanti untuk menjahili Nona kalau dia pura-pura lupa kejadian malam ini." Kekompakan yang hakiki milik mereka berdua dalam hal menjahili Daniyah.
Saga tergelak sambil menepuk bahu Han penuh kebanggaan. Sudah memiliki sekretaris yang sangat bisa diandalkan. Saya siapkan mobil. Anda bisa menggendong Nona kan? Tentu saja, memang kau yang mau menggendongnya. Memukul bahu Han. Kali ini kesal. Kita ke hotel. Kalau aku bertemu dengan ibu tidak tahu apa yang akan kulakukan nanti. Baik, Han bergegas menuruni tangga, menghidupkan lampu di lantai 1, agar Saga bisa berjalan menggendong Daniyah. Dia menghidupkan mobil. Selang tidak lama Saga sudah keluar membawa Daniyah dalam pelukannya. Pengawal yang sedari tadi menunggu mendekat ketika Han sudah memutar mobil mau keluar dari tempat parkir. Mobil berhenti. Dia mendekatkan kepalanya. Saat Han menurunkan kaca mobil. Bereskan tempat ini seperti semula. Temui aku di hotel nanti. Beri mereka uang. Tidak boleh ada berita sedikit pun keluar tentang Tuan Saga. Baik. Mobil melaju menyusuri jalanan kota. Han menelepon. Siapkan kamar Tuan Saga seperti biasanya. Di kursi belakang Saga menyandarkan kepalanya. Sambil tangannya membelai kepala Daniyah yang tidur di pangkuannya dengan lembut. Maaf karena sudah membuatmu menangis. Kelakuan Daniyah ini disebut apa ya? Gak tahu juga aku, tapi pernah kan kalian mengalami kejadian semacam ini? Malam hari kalian ketiduran sambil nonton TV di karpet di depan TV. Terus pagi hari kalian tanya sama mama kalian. Mama yang pindahin aku ke kamar ya? Mama menjawab dengan ringan. Enggak tuh, kamu jalan sendiri kok ke kamar. Bahkan sempat ke kamar mandi juga. Memang kamu gak sadar. Ih, iyakah? Dipikir-pikir kok kayaknya iya ya. Tapi kok aku gak sadar. Hehe. Tapi untuk kasus Daniyah memang agak lebay dan didramatisasi ya. Wah kakak,